Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat beribu-ribu nikmat sehingga kita bisa bertemu pada pertemuan kali ini. Yang terhormat Bapak Dosen Pengampu Sistem Informasi Manajemen PBS, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Agung, Fahlevi, dan Aldi akan sedikit menjelaskan pada pembelajaran lewat video kali ini mengenai pengendalian risiko keamanan sistem informasi perbankan. Pengendalian secara luas diartikan sebagai prosedur serta proses yang digunakan perusahaan untuk melindungi aset perusahaan, mengolah informasi secara akurat, serta memastikan kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Pengendalian ditujukan untuk mencegah dan mendeteksi adanya kesalahan-kesalahan di dalam tindakan ataupun perilaku pada sistem informasi. Pengendalian keamanan dan kontrol memegang peranan penting karena bertujuan memastikan bahwa CBIS atau Computer Based Information System telah diimplementasikan seperti yang direncanakan. Sistem telah beroperasi seperti yang dikehendaki dan operasi tetap dalam keadaan aman dari penyalahgunaan atau gangguan komunikasi. Tugas kontrol CBIS mencakup semua fase siklus hidup. Selama siklus hidup, kontrol dapat dibagi menjadi kontrol yang berhubungan dengan pengembangan, desain, dan operasi. A. Konsep dasar pengendalian dan sistem informasi. 1. Makna pengendalian dalam sistem informasi internal. A. Pengendalian sistem informasi. Pengendalian sistem informasi merupakan pengendalian yang secara khusus dipasangkan pada aplikasi tertentu atau subsistem tertentu dengan tujuan 1. Mencegah akses oleh pengguna atau aplikasi yang dapat mengakibatkan penggunaan tak terkendali ataupun merugikan sistem operasi atau arsip data. 2. Mengendalikan penggunaan yang satu dari penggunaan lainnya agar seorang pengguna tidak dapat menghancurkan atau menkorupsi program atau data pengguna lainnya. Yang ketiga, mencegah arsip-arsip atau program seorang pengguna dirusak oleh program lainnya yang digunakan oleh pengguna yang sama. 4. Mencegah sistem operasi dari bencana yang disebabkan oleh kejadian eksternal, seperti kerusakan pada pembangkit listrik. Adapun pengendalian internal dalam perbankan adalah mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen bank secara berkesinambungan untuk menjaga harta kekayaan bank, menjamin adanya laporan yang benar dan akurat, meningkatkan kepatuhan akan ketentuan yang berlaku, meminimalisasi dampak dari suatu kerugian, kecurangan, serta penyimpangan, dan meningkatkan efektivitas organisasi. B. Sistem informasi perbankan. Sistem aplikasi perbankan adalah penggunaan komputer dan alat-alat pendukung dalam operasional perbankan yang meliputi pencatatan, penghitungan, peringkasan, penggolongan, dan pelaporan semua kegiatan di bidang perbankan. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter telah mengeluarkan ketentuan mengenai penggunaan teknologi sistem informasi atau TSI oleh bank melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/9/UPPB masing-masing tanggal 31 Maret 1995. Diatur prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan manajemen bank dalam TSI, baik yang dilakukan oleh bank maupun oleh pihak lain. Teknologi sistem informasi TSI adalah suatu sistem pengelolaan data keuangan dan pelayanan jasa perbankan secara elektronis dengan menggunakan sarana komputer, telekomunikasi, dan sarana elektronis lainnya. Inti sistem informasi termasuk sistem General Ledgers atau GL, yaitu sistem pelaporan dan pengendalian menyeluruh
Kegiatan pengendalian harus melibatkan seluruh aspek dalam perbankan yang meliputi dewan, komisaris, direksi, dan seluruh pegawai bank. Kegiatan pengendalian ditetapkan dalam semua tingkat. Bank juga secara berkala melakukan pemantauan, kinerja, dan pengendalian internalnya. Apakah pengendalian internalnya berjalan dengan baik atau tidak? B. Prosedur pengendalian kontrol dalam pengamanan sistem teknologi informasi perbankan. 1. Prosedur pengendalian. Prosedur pengendalian dapat dikategorikan sesuai dengan pengendalian akuntansi intern yang dirancang untuk menjaga kekayaan perusahaan dan kelayakan laporan keuangan. Prosedurnya pengendalian bank meliputi sebagai berikut. 1. Otorisasi transaksi dan aktivasi yang memadai. Membatasi aktivitas pada orang-orang yang dipilih. Mencegah transaksi dan aktivitas yang tidak diotorisasi. Pemisahan tugas untuk menghindari kemungkinan bagi seorang berada dalam posisi melakukan kekeliruan dan ketidakberesan serta mengoreksinya sendiri. Tanggung jawab otorisasi, pencatatan transaksi, dan penanganan fisik. Ketiga, dokumen dan catatan yang memadai, yaitu desain dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai untuk membantu meyakinkan pencatatan transaksi dan kejadian yang memadai. 4. Pembatasan akses terhadap aktiva, pengendalian dan penjagaan fisik aktiva, penggunaan aktiva dan pencatatan seperti fasilitas yang aman dan otorisasi untuk akses ke program komputer dan file-file data. Pembatasan ini dilakukan untuk mengurangi terjadinya pencurian dan penggelapan. 2. Kontrol dalam pengamanan sistem informasi perbankan. Raymond dan George menyatakan bahwa pada bentuknya yang paling dasar, manajemen keamanan informasi yaitu sebagai berikut. Mengidentifikasi ancaman yang dapat menyerang sumber daya informasi bank. Ancaman keamanan informasi, information security threat, yaitu organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi bank. Ancaman dapat bersifat internal serta eksternal dan dapat bersifat tidak sengaja ataupun disengaja. 2. Ancaman internal dan eksternal. Ancaman internal bukan hanya mencakup karyawan bank, melainkan juga karyawan temporer, konsultan, kontraktor, bahkan mitra bisnis bank. Ancaman internal diperkirakan menghasilkan kerusakan secara potensi lebih serius jika dibandingkan dengan ancaman eksternal, dikarenakan pengetahuan ancaman internal yang lebih mendalam pada sistem tersebut. 3. Tindakan kecelakaan dan disengaja. Keamanan juga harus menganalisasi atau mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan yang disebabkan oleh kecelakaan. C. Risiko pengendalian dalam sistem informasi perbankan. Risiko dan tugas. 1. Risiko dan tugas pengendalian dalam sistem informasi bank. Risiko yang mungkin dihadapi oleh sistem operasi dan penggunaannya antara lain: A. Penyalahgunaan oleh pengguna melalui akses ke sistem operasi, seperti layaknya manajer sistem. B. Penyalahgunaan oleh penggunaan yang mendapatkan keuntungan dari akses yang tidak sah. C. Perusakan oleh pengguna-pengguna yang secara serius mencoba untuk merusak sistem atau fungsi-fungsi. Adapun tugas pengendalian dalam sistem informasi terdiri atas menjamin bahwa tugas tertentu dilaksanakan secara efektif dan efisien, berorientasi pada transaksi, dilakukan berulang-ulang atau sistematis, ada hubungan sebab akibat lebih ilmiah atau hukum kausalitas. Jenis risiko pengendalian dalam sistem informasi perbankan. Ada 4 jenis risiko yang berkaitan dengan sasaran keamanan informasi, yaitu sebagai berikut. Ada 4 jenis risiko yang berkaitan dengan sarana keamanan informasi. A. Penggunaan informasi yang tidak terotorisasi.
Risiko ini terjadi ketika orang yang tidak berhak menggunakan sumber daya informasi pada bank mampu melakukan hal tersebut. Contoh, kejahatan komputer. Tipe ini adalah hacker dapat memasuki jaringan komputer sebuah bank, mendapatkan akses dalam sistem telepon, dan melakukan sambungan telepon jarak jauh tanpa otorisasi. B. Penghancuran yang terotorisasi dalam penolakan layanan. Seorang dapat menghancurkan hardware atau software sehingga operasional komputer bank tidak berfungsi, tanpa harus berada di lokasi fisik tersebut. Mereka dapat memasuki jaringan komputer bank sehingga operasional bisnis tidak dapat berfungsi. C. Pengungkapan dan pencurian informasi yang tidak terotorisasi. Ketika suatu basis data perpustakaan software bank dimasuki oleh yang tidak berhak, risiko yang terjadi adalah hilangnya informasi. D. Modifikasi yang tidak terotorisasi. Perubahan dapat dilakukan pada data, informasi, dan software bank. Beberapa perubahan dapat berlangsung tanpa disadari dan berakibat pada para pengguna output mengambil keputusan yang salah. Contoh lain adalah serangan penyusup dengan cara mengubah website dengan pesan-pesan yang merugikan pemilik website. D. Implementasi pengendalian untuk mengatasi risiko. Yang pertama, metode keamanan informasi. A. Password. Cara yang paling umum digunakan untuk mengamankan informasi adalah dengan mengatur atau membatasi akses informasi tersebut melalui mekanisme access control. Implementasi dari mekanisme ini dikenal dengan istilah password. Pada sistem unik, untuk menggunakan sebuah sistem atau komputer, pemakaian harus melalui proses authentication dengan menuliskan username dan password. Informasi yang diberikan ini dibandingkan dengan username dan password yang berada di dalam sistem. B. Enkripsi. Enkripsi adalah proses pengubahan konversi penyajian suatu informasi ke bentuk lain atau tertentu sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak. Enkripsi digunakan untuk melindungi data atau informasi yang dimiliki bank agar hanya orang-orang tertentu yang mengetahui kode untuk memanfaatkan informasi tersebut. C. Kriptografi. Kriptografi adalah metode untuk menyamarkan rahasia di isi data sehingga data tidak mudah untuk dibaca oleh orang yang tidak berhak untuk membacanya. D. Kontrol proses pengembangan. Selama fase desain dan analisis dari siklus hidup sistem, analisis sistem, DBA, dan manajer jaringan membangun fasilitas kontrol tertentu dalam desain sistem. Selama fase implementasi, programmer menggabungkan kontrol tersebut dalam sistem desain sistem. Dikontrol dengan cara menggabungkan kontrol software menjadi 5 bagian pokok. Hal ini untuk memastikan bahwa CBIS yang mengimplementasikan dapat memenuhi kebutuhan memakai atau berjalan sesuai rencana. 2. Prosedur proses pengembangan risiko dalam sistem informasi bank. Proses pengawasan bank yang efektif harus mencakup pengawasan langsung dan tidak langsung. Tujuan pengawasan tersebut terhadap sistem perbankan adalah memantau kondisi suatu bank dan kondisi sistem perbankan, mengidentifikasi masalah secara dini sehingga dapat diambil langkah perbaikan, serta mengarahkan pengawasan pada area kegiatan yang melindungi risiko tinggi. Adapun tujuan pengawasan langsung, pemeriksaan adalah menilai tingkat kepatuhan terhadap ketentuan perbankan, mengetahui kondisi dan kinerja bank, dan melihat sejauh mana bank tersebut beroperasi secara aman dan sehat. Pemeriksaan bank dapat dilakukan dengan cara yang berbeda-beda tergantung tingkat keandalan, pengetahuan, dan pengalaman pemeriksaan, serta tingkat perkembangan sistem perbankan. Berbagai pendekatan yang digunakan antara lain pemeriksaan yang bersifat snapshot bottom up dan proaktif top down. Pendekatan snapshot dilakukan apabila bank
belum memiliki sistem informasi yang andal, dan belum dapat mengembangkan kebijakan rencana serta tujuan dengan baik. Proses pemeriksaan lebih difokuskan pada tingkat transaksi bisnis dan pembukuan, sehingga hanya memberikan gambaran kondisi bank pada saat tertentu snapshot, yang selanjutnya menjadi pasar dalam pengambilan keputusan. Kemungkinan tidak terpenuhinya kewajiban nasabah kepada bank ataupun fluktuasi faktor eksternal perlu dikendalikan untuk minimalkan kerugian yang mungkin terjadi di bank. Proses dalam pengendalian tersebut, risiko dimaksud perlu diinformasikan dalam manajemen bank. Risiko yang dapat baru berupa risiko kredit apabila nasabah tidak memenuhi kewajiban kepada bank. Risiko nilai tukar, suku bank, dan operasional sering menyebabkan bank mengalami kerugian yang cukup besar. Risiko lain juga dapat menimbulkan kerugian bank adalah reputational risk dan strategi risk, legal risk, political risk, dan country risk. Tetapi kualitatif dan manajemen risiko dimaksud dengan masih sulit dilakukan. Tidak setiap risiko selalu menjadi ancaman bagi bank. Setiap bank harus memiliki identifikasi terhadap risiko-risiko yang timbul serta melakukan manajemen risiko sesuai dengan tingkat kompleksitas usahanya. Dalam menerapkan manajemen risiko, proses yang dilakukan bank meliputi sebagai berikut. A. Menyusun business plan tahunan. Kegiatan menyusun business plan tahunan untuk tiap-tiap bisnis unit dengan mengacu pada arahan dari top manajemen berkaitan dengan sasaran tahunan yang ingin dicapai ataupun risiko yang dipertimbangkan. B. Menyusun proyeksi risiko. Kegiatan menyusun proyeksi risiko dengan mengacu pada bisnis plan serta posisi modal yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan bisnis plan dimaksud. C. Menetapkan pendelegasian wewenang. Kegiatan menetapkan pendelegasian wewenang pada setiap bisnis unit yang terlibat untuk menerapkan serta rambu-rambu yang perlu dipatuhi berupa limit risiko agar bank dapat mengendalikan risiko secara keseluruhan sejalan dengan strategi bank. D. Melaksanakan fungsi bisnis unit. Kegiatan bisnis unit yaitu melaksanakan fungsinya dengan mematuhi limit yang ditentukan. E. Risk management unit. Risk management unit melakukan monitoring atas risiko yang diekspos oleh tiap-tiap bisnis unit ataupun melakukan konsolidasi terhadap seluruh risiko serta monitor posisi modal yang tersedia. 3. Penerapan manajemen risiko pada perbankan. Tujuan dilakukan identifikasi risiko adalah mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan bank. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut. A. Mengidentifikasi risiko. Hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan identifikasi risiko antara lain: yang pertama, bersifat proaktif dan reaktif, mencangkup seluruh aktivitas fungsional. Yang ketiga, menggabungkan dan analisis informasi risiko dari seluruh sumber informasi yang tersedia. Yang keempat, menganalisis probabilitas timbul risiko serta konsekuensinya. B. Pengukuran dan metode risiko. Pendekatan pengukuran risiko digunakan untuk mengukur profil risiko bank untuk memperoleh gambaran efektivitas penerapan manajemen risiko. Pendekatan tersebut harus dapat mengukur: yang pertama, sensitivitas produk aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi baik dalam kondisi normal maupun tidak normal. Yang kedua, kecenderungan perubahan faktor-faktor tersebut berdasarkan fluktuasi perubahan yang terjadi pada masa lalu dan korelasinya. Yang ketiga, faktor risiko secara individual. Yang keempat, exposure risiko secara keseluruhan dengan mempertimbangkan risk correlation. Yang kelima, seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk perbankan yang dapat mengintegrasi dalam sistem informasi manajemen bank. Metode pengukuran risiko dapat dilakukan secara kuantitatif atau kualitatif. Secara umum, pendekatan yang paling sederhana dalam pengukuran risiko adalah yang direkomendasikan oleh Bank Internasional
settlement dan pendekatan mode standar, sedangkan pendekatan oleh praktisi secara mode alternatif. Penerapan mode alternatif merupakan berbagai persyaratan kuantitatif ataupun kualitatif yang menjamin kekurangan model yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama, bank memiliki ukuran dan kompleksitas usaha yang tinggi dapat membangun mode internal, namun penggunaan internal mode tersebut hanya ditunjukkan untuk keperluan internal yang sesuai dengan kebutuhan bank serta mengantisipasi kebijakan perbankan yang masa akan datang. Yang kedua, mode yang digunakan untuk pengukuran resiko harus dikaitkan dengan jenis, skala, dan komplektivitas kegiatan usaha, kemampuan sistem pengumpulan data, serta kemampuan direksi dan pejabat eksekutif dalam memahami keterbatasan dari hasil akhir sistem pengukuran risiko yang digunakan. Yang ketiga, metode pengukuran risiko harus dipahami secara jelas oleh pegawai yang terkait dalam pengambilan risiko, antara lain risk taking unit, komite manajemen risiko, dan satuan manajemen risiko, serta direktur bidang terkait. C. Kemampuan dan limit risiko. Yang pertama, limit secara individual dan keseluruhan konsolidasi. Yang kedua, kemampuan modal bank untuk menyerapkan eksposur risiko atau kerugian yang timbul dan tingginya rendah eksposur bank. Yang ketiga, pengalaman kerugian pada masa lalu dan kemampuan sumber daya manusia. Yang keempat, posisi yang melampaui limit yang telah ditetapkan mendapatkan perhatian satuan kerja manajemen risiko, komite manajemen risiko, dan direksi. D. Sistem informasi manajemen risiko. Sistem informasi manajemen risiko merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang harus dimiliki dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan bank dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif. Secara bagian dari proses manajemen risiko, bank harus memiliki sistem informasi manajemen risiko yang dapat memastikan, yang pertama, terukurnya eksposur risiko yang akurat, informatif, dan tepat waktu, baik eksposur risiko secara keseluruhan, komposit, maupun eksposur per jenis risiko yang melekat pada kegiatan usaha bank, ataupun eksposur risiko per jenis aktivitas fungsional bank. Yang kedua, dipatuhinya penerapan manajemen risiko terhadap kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko. Yang ketiga, tersedianya hasil penerapan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh sesuai dengan kebijakan dan strategi penerapan manajemen risiko. Penyampaian laporan kepada direksi oleh dan komite manajemen risiko harus ditingkatkan apabila kondisi pasar berubah dengan cepat. Yang pertama, laporan ke tingkat manajemen di luar direksi dan komite manajemen risiko dapat disampaikan dengan frekuensi yang lebih lama, tetapi tetap harus mampu memberikan informasi yang memadai bagi pihak-pihak tersebut untuk dapat melakukan penilaian terhadap perubahan profit risiko bank. Yang kedua, sistem informasi manajemen risiko harus dapat menerjemahkan risiko yang diukur dengan format teknis kuantitatif sehingga menjadi format kualitatif yang lebih mudah dipahami oleh direksi pejabat bank. Yang ketiga, dalam mengembangkan teknologi sistem informasi software baru, bank harus memastikan bahwa penerapan sistem informasi teknologi baru tersebut tidak akan menimbulkan gangguan. Yang keempat, apabila memutuskan untuk menugaskan pihak ketiga dalam pengembangan software dan pengumpulan sistem, bank harus memastikan bahwa keputusan penunjukan pihak ketiga tersebut dilakukan secara objektif dan independen. Dalam perjanjian kontrak outsourcing harus dicantumkan klausul mengenai pemeliharaan dan upgrade serta langkah antisipasi dalam mencegah yang mungkin terjadi dalam pengoperasiannya. Yang kelima, sebelum penerapan sistem informasi manajemen baru, bank harus melakukan pengujian untuk memastikan bahwa proses output yang dihasilkan melalui proses pengembangan, pengujian, penilaian kembali secara efektif dan akurat. Bank harus memastikan bahwa data historis akuntansi manajemen dapat diakses sistem software tersebut dengan baik. Yang keenam, dalam hal bank mengembangkan suatu sistem software baru, sistem tersebut harus berfungsi dan dirancang secara otomatis dan efektif, dapat memenuhi keperluan pelaporan yang diwajibkan oleh otoritas wewenang. 7. Bank harus menata
usahakan dan mengonsolidasi dokumen sistem dan memuat perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, database, parameter, tahapan proses, asumsi yang digunakan, sumber data, dan output yang dihasilkan sehingga memudahkan pengendalian, melekat, dan melaksanakan jejak audit. 4. Pengambilan resiko. A. Menggunakan model pengukuran resiko. Jenis model pengukuran resiko utama seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional yang digunakan oleh bank sesuai dengan kebutuhan bank, ukuran dan kompleks usaha bank, serta manfaat yang diperoleh yang menggunakan model tersebut adalah proyeksi potensial loss dari tiap risiko. Apabila melakukan backtesting terhadap model internal seperti kredit sorting talk, value at risk, VAR, dan stress testing untuk mengekspor untuk mengandung risiko tertentu, bank harus menggunakan data historis, parameter, series, dan asumsi yang disusun oleh sendiri dan atau asumsi yang diminta oleh Bank Indonesia. Dalam hal model tersebut dipastikan keperluan data terkait harus disesuaikan pula dengan sistem pelaporan data yang diwajibkan oleh Bank Indonesia. Bank menggunakan model internal dalam pengukuran risiko sekurang-kurangnya mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, isi dan kualitas data yang dipelihara harus sesuai dengan standar umum yang berlaku sehingga memungkinkan hasil statistik dan reliable. Yang kedua, sistem informasi manajemen yang memungkinkan sistem tersebut mengambil data dan informasi yang layak dan akurat pada saat yang tepat. 3. Sistem yang dapat meng-capture data risiko pada seluruh risiko bank. 4. Dokumentasi dari sumber data yang digunakan keperluan proses pengukuran risiko. Yang kelima, database dan proses penyimpanan data harus berupa bagian dari rancangan sistem untuk mencegah terputusnya series dan statistik. Untuk mengatasi kelemahan yang dapat timbul atas penggunaan model pengukuran risiko tertentu, bank harus melakukan validasi model tersebut. Validasi yang dilakukan oleh pihak internal ataupun eksternal dan independen terhadap satuan kerja yang mengaplikasikan model tersebut. Apabila diperlukan, validasi tersebut dilakukan atau dilengkapi dengan hasil review pihak eksternal yang memiliki potensial dan keahlian teknis yang mengembangkan model pengukuran risiko. Validasi juga harus dilakukan terhadap model baru, baik yang dikembangkan sendiri oleh bank maupun yang dibeli dari vendor. Model yang dikembangkan oleh bank dilakukan evaluasi yang lebih intensif, terutama dalam hal terjadi perubahan kondisi pasar yang signifikan. B. Stress testing. Stress testing dirancang untuk melengkapi penerapan pengukuran risiko suku bunga dan dengan cara mengestimasi potensi kerugian ekonomi bank kondisi pasar yang tidak normal. Tujuannya adalah melihat sensitivitas kinerja bank terhadap perusahaan, faktor risiko, dan mengidentifikasi pengaruh yang berdampak signifikan terhadap portofolio bank. Bank melakukan stress testing berdasarkan pengalaman kerugian terbesar yang dialami pada masa lalu. Dalam melakukan stress testing, sistem pengukuran risiko harus cukup fleksibel untuk memfasilitasi berbagai skenario yang dijalankan. Asumsi yang digunakan stress testing harus secara cermat dikembangkan dan menguji kecenderungan kondisi portofolio bank. Analisis stress testing harus dapat mengkuantifikasi besarnya potensi kerugian sehingga dapat memungkinkan bank untuk melihat dampak terburuk dari berbagai perubahan yang terjadi terhadap pendapatan dan permodalan bank. Hasil stress testing termasuk penggunaan asumsi yang dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko harus disampaikan kepada direksi secara berkala. C. Pengendalian internal dalam penerapan manajemen risiko. Sistem pengendalian internal dalam penerapan manajemen risiko sekurang-kurangnya mencakup 1. Kesesuaian antara sistem pengendalian internal dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha bank. 2. Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan, prosedur, dan limit. 3. Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian. 4. Struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha bank. 5. Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu.
6. Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. 7. Review yang efektif, independen, dan objektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional bank. 8. Pengujian dan review yang memadai terhadap sistem informasi manajemen. 9. Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap cakupan prosedur operasional, temuan audit, serta tanggapan pengurus bank berdasarkan hasil audit. 10. Verifikasi dan review secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan bank yang bersifat material dan tindakan pengurus bank untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Kaji ulang penerapan manajemen risiko. Pelaksanaan kaji ulang terhadap penerapan manajemen risiko sekurang-kurangnya meliputi 1. Penerapan manajemen risiko harus dikaji dan dievaluasi secara berkala, sekurang-kurangnya setiap tahun oleh risk manager atau petugas pada satuan kerja manajemen risiko dan internal auditor pada auditor internal. Kedua, frekuensi dan cakupan kaji ulang dan evaluasi dapat ditingkatkan intensitasnya berdasarkan perkembangan ekspo risiko bank, perubahan pasar, metode pengukuran dan pengelolaan risiko. Ketiga, kaji ulang juga dilakukan oleh auditor eksternal atau pihak lain yang memiliki kualifikasi dan memahami teknik manajemen risiko. Keempat, khusus untuk kaji ulang dan evaluasi terhadap pengukuran risiko. Sekurang-kurangnya mencakup pertama, metode, asumsi, dan variabel yang digunakan untuk mengukur risiko dan menetapkan limit ekspo risiko. Kedua, perbandingan antara hasil dan metode pengukuran risiko yang menggunakan simulasi atau proyeksi pada masa mendatang dengan hasil aktual. Ketiga, perbandingan antara asumsi yang digunakan dalam metode dimaksud dengan kondisi yang sebenarnya atau aktual. Keempat, perbandingan antara limit yang ditetapkan dengan ekspor yang sebenarnya atau aktual. Kelima, penentuan kesesuaian antara pengukuran dan limit ekspor risiko dengan kinerja pada masa lalu dan posisi permodalan bank saat ini. Model pengendalian manajemen risiko bank. Risiko dapat didefinisikan sebagai potensi terjadinya suatu peristiwa atau event yang dapat menimbulkan kerugian. Risiko adalah kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola semestinya. Risiko dalam bidang perbankan merupakan kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan, yang berdampak negatif pada pendapatan ataupun permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. A. Macam-macam risiko yang dihadapi oleh bank secara umum. Risiko yang dihadapi oleh bank adalah sebagai berikut. Pertama, risiko likuiditas pasar. Kedua, risiko likuiditas pendanaan. Ketiga, risiko yang timbul akibat adanya perubahan variabel pasar. 4. Risiko yang timbul akibat kegagalan atau default dari pihak lain atau nasabah atau debitur dalam memenuhi kewajibannya. Kelima, risiko akibat kurangnya sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan. 6. Risiko kepatuhan timbul sebagai akibat tidak dipatuhinya atau tidak dilaksanakannya peraturan atau ketentuan yang berlaku atau yang telah ditetapkan, baik ketentuan internal maupun eksternal. Ketujuh, risiko hukum berkaitan dengan risiko bank yang menanggung kerugian sebagai akibat adanya tuntutan hukum, kelemahan dalam aspek legal atau yuridis. 8. Risiko reputasi, yaitu risiko yang timbul akibat adanya publikasi negatif yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank atau adanya persepsi negatif terhadap bank. Kesembilan, risiko strategik, yaitu risiko yang timbul karena penetapan dan pelaksanaan strategi usaha bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan-perubahan eksternal. Manajemen risiko bank sebagai lembaga intermediari dan seiring dengan situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan yang mengalami perkembangan yang pesat, perbankan selalu berhadapan dengan berbagai jenis risiko dengan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya. Risiko tersebut tidak dapat dihindari tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu, perbankan memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usahanya. Dalam pelaksanaannya, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko memperhatikan hal-hal berikut. 1. Pemetaan risiko bisnis. Manajemen harus menguantifikasi magnitude dari risiko yang mengukur potensi dampaknya. Beberapa cara yang umum dilakukan yaitu
A. Membuat daftar berbagai resiko yang ada dengan mengelompokkannya ke dalam sebuah kuadran bergantung pada tinggi rendahnya tingkat kemungkinan terjadi dan dapat berdampak pada rugi yang besar atau yang kecil. B. Membuat peta yang menyajikan kajian perbandingan antara resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas, dan resiko operasional yang dihadapi bank. Kedua, alat modeling. Analisis skenario dan model proyeksi merupakan model yang paling sering digunakan. Beberapa contoh diantaranya sebagai berikut. A. Pemakaian analisis skenario untuk melihat rentang kemungkinan dan mempertimbangkan perubahan yang mungkin terabaikan. B. Menggunakan analisis statistik dan teknik value at risk atau VAR untuk mengestimasi variasi kerugian yang mungkin terjadi pada masa datang. Potensi ini diproyeksikan dalam arus kas yang akan datang atau laba, termasuk dalam analisis sensitivitas, stress testing, atau sebagai pelengkap pengukuran risiko suku bunga untuk melihat dampak buruk dan berbagai simulasi lain. Model keuangan untuk menyimulasi berbagai risiko keuangan dan dampak dari berbagai skenario pada portofolio kredit dan modal. D. Mengantisipasi bencana yang akan mengganggu kelangsungan usaha, misalnya karena kelalaian atau bencana alam. Sistem pengelolaan data tidak berfungsi, backup data, dan pelatihan atau drill menghadapi keadaan darurat secara berkala dapat mengantisipasi apabila hal tersebut terjadi. E. Menilai risiko teknis selama pembangunan produk baru dengan cara mengidentifikasi sedini mungkin potensi adanya kesalahan dalam proses pembangunannya. Ketiga, teknik mengidentifikasi dan menilai risiko. Kelompok teknik ini akan membantu manajemen dalam hal menetapkan fokus atau memberikan perhatian dan mengakomodasi seluruh kegiatan pengelolaan risiko. 4. Peran internet atau intranet. Pemakaian internet atau intranet semakin meningkat dalam mengelola risiko. Alat ini digunakan untuk mempromosikan kewaspadaan dan pengelolaan risiko, mendapatkan informasi mengenai risiko area tertentu, berkomunikasi dengan pegawai, berbagi informasi mengenai manajemen risiko dengan bank lain, dan mengomunikasikan tujuan manajemen risiko bank kepada publik.